Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman hingga ringan langkah menuju masjid, walaupun mungkin banyak halangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan banyak persoalan, tapi semua itu dikesampingkan hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam kitab Fadilatul Khamsah min Sihahi Sittah namanya Pak. Di situ ada sebuah riwayat yang cukup panjang, di mana ada 3 orang rahib Yahudi mendatangi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi 3 orang rahib Yahudi ini Bu, dia katakan kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang kepadamu untuk bertanya beberapa hal. Kalau kau bisa menjawab, kami bertiga masuk Islam. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, jangan lagi kau membangga-banggakan Islam adalah agama yang benar dan Muhammad seorang nabi. Jadi ditantanglah Umar bin Khattab debat. Jadi debat ini sebetulnya udah lama Pak ya. Dan itu hal yang biasa sebenarnya. Cuman dulu kalau orang berdebat kan jaminannya itu besar Pak. Mereka akan masuk Islam kalau bisa menjawab. Kata Umar, silahkan. Apa pertanyaan kalian? Mulailah mereka bertanya. Dan pertanyaan mereka ini betul-betul yang bersifat bias, seperti jebakan pertanyaannya itu. Pertanyaan kami yang pertama kepadamu, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat langit terkunci dan apa yang membuat kunci langit itu terbuka? Kemudian yang kedua, ceritakan kepada kami kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kan ganjil-ganjil pertanyaannya nih Pak. Kubur bisa jalan, nah, itu yang dia suruh Umar jelaskan. Kemudian yang ketiga, coba engkau sebutkan kepada kami 5 makhluk yang diciptakan Allah, tidak dilahirkan oleh ibunya tapi bisa berjalan di muka bumi. Sedangkan 1 bingung kita, 5 minta ya. Kemudian coba kau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Bisa dia memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Dan coba kau terangkan kepada kami 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua, yang tertidur selama 350 tahun. Kemudian kata Umar, bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi Umar bila dia tidak bisa menjawab apa yang memang dia tidak tahu. Nah, jadi ini pengakuan fair ya Pak ya.
Kalau kita tidak tahu ya bilang aja tidak tahu, tidak perlulah kita harus menjawab. Tertawa langsung rahib Yahudi ini, Bu. Nah, kalau kau tidak bisa menjawab, mulai sekarang jangan kau bangga-banggakan Muhammad itu seorang nabi dan Islam itu agama yang benar. Kemudian kata Umar, kami sahabat Rasulullah ini ada bidangnya masing-masing. Kalau aku ini sebelum masuk Islam, aku ini centeng di pasar Ukas. Jadi kalau untuk bertinju sama aku bertiga, kalian ini tanggung nih. Nah, kalau untuk kelahi, karena kita tahu Umar itulah yang kenapa dia disebut Al-Faruq, karena beliaulah dakwah Islam menjadi terang benderang. Dari sembunyi Pak jadi terang benderang itu karena Umar. Makanya dalam Islam ini kita butuh orang keras yang memang wataknya itu keras. Gunakanlah di dalam jalan kebaikan. Yang lembut tetaplah bertahan dengan kelembutannya, arahkan pula kepada kebaikan. Jadi Bapak mengkaji Islam, mendengar kajian bukan berarti Bapak harus jadi orang lain, Pak. Sahabat Rasulullah itu sampai ada kitabnya 60 karakteristik sahabat Nabi yang memang beda-beda, Pak. Cara mereka itu beda-beda. Umar tegas, sering tidak cocok sama Rasulullah kadang tuh, Pak. Misalnya masalah tentang Rasulullah mau menjenguk Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan sakit, padahal dia sudah membuat rumah tangga Rasulullah hampir hancur. Orang munafik ditarik Umar baju Rasulullah itu, Pak. Jangan kau tengok dia Rasulullah, kau doakan betul dia 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Dibacakan Umar lah surat At-Taubah ayat 80. Kata Rasulullah dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 kali Umar, biarlah aku doakan 71 kali. Nah, kalau Rasulullah lembut, Pak. Sampai akhirnya Allah membenarkan Umar dengan menurunkan surat At-Taubah ayat 84. Tidak pantas bagi engkau Muhammad dan orang-orang beriman berdiri di kubur-kubur mereka dan berdoa. Sejak itulah, Pak, ternyata Umar yang benar. Jadi Allah ini yang benar-benar, dan Rasulullah tidak menyembunyikan ayat ini, Pak. Karena memang Rasulullah kena tegur ya kena tegur. Tidak ada Rasulullah menyembunyikan ayat ini. Terus mengenai tawanan perang Badar, bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Tawanan kita ada 70 orang. Abu Bakar lembut, Pak. Mereka ini kan saudara kita juga ya Rasulullah. Ekonomi kita sedang lemah di Madinah. Kita bebaskan tawanan ini tapi pakai uang jaminan yang tinggi kedudukannya. Kita minta 4.000 dirham, yang prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Baik Abu Bakar, kalau menurut kau Umar, menurut aku senang aja Rasulullah, mati kan aja semua. Kapan perlu Suhail bin Ammar itu ditarik lidahnya itu baru dipancung leher. Kan beda tuh, Pak. Abu Bakar lembut, Umar keras. Turun surah Al-Anfal 67, ketika Rasulullah membebaskan, marah Allah kepada Rasulullah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau mengharapkan harta benda duniawi Muhammad, aku menjanjikan ampunan untukmu. Menangis Rasulullah. Sampai Umar bertanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, semalam aku membebaskan tawanan dengan uang jaminan 4.000 dan 1.000 dirham. Ternyata aku salah Umar. Allah justru memilih pendapatmu. Nah, ada Rasulullah malu-malu ngomong ke Abu Bakar, janganlah tahu Umar, aku kena marah. Nah, gara-gara menerima pendapat kau, aku yang kena. Jadi yang keras itu butuh dalam Islam nih, Pak. Bapak kalau memang wibawa orangnya, Pak, ya udah tetap aja Bapak wibawa, Pak. Ini gara-gara dengar kajian Rasulullah murah senyum, Bu. Bapak ini udah 25 tahun menikah, nggak pernah senyum di rumah.
Balik pengajian senyum dia, apa ndak takut istrinya Pak? Tiba-tiba pulang pengajian, Ma, cemas istrinya meninggalkan perangai suami aku ini. Dia bang, ndak nyangka aku bang pendek umur abang rupanya. Macam biasa lah bang takut aku nengok bang, kalau memang wibawa Pak. Coba lah Bu, bulan puasa di masjid kalau orang lembut semua ya Pak, menjadi-jadi kelakuan anak-anak Pak. Dari lari dia di masjid nih Bu. Kita larang lembut-lembut, jangan ya sayang, orang tua sedang sholat, main di luar ya. Oh macam ulat dia Pak, dipanjat-panjat tuh mekik-mekik dia. Adalah bapak satu keluarkan semuanya Pak, kurang kajar lemen dan masjid tanggal-tanggal kan sarungnya lari Pak. Asal ada bapak tuh di masjid langsung senyap masjid, memang butuh kita Pak. Nah jadi Umar kalau untuk berkelahi, tanggung kalian bertiga nih sama aku. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan kalian nih, kami ada pula orangnya. Hadirkanlah orangnya kemari. Kata Umar, Salman, panggilkan Ali. Nah, Ali kalau untuk yang macam ini nih Pak. Pergilah Salman ke rumah Ali. Ada apa Salman? Khalifah memanggilmu. Ada 3 orang rahib Yahudi datang. Mereka bertanya beberapa hal. Kalau kau bisa jawab, dia masuk Islam. Kalau tidak bisa jawab, katanya tidak usah bangga-banggakan Islam itu agama yang benar dan Muhammad itu seorang nabi. Langsung Ali memakai selempangnya, jalan langsung menuju ke tempat Khalifah Umar bin Khattab. Padahal Ali dan Khalifah Umar ini tidak cocok kalau duduk. Sering berbeda pendapat, tapi ketika Islam membutuhkan, perbedaan ditinggalkan. Itu yang enak Pak. Ini asal berbeda pendapat, pindah masjid, tahan jauh-jauh sembahyang. Dari ketawa bapak curiga saya Pak, rasa-rasa macam ada di sini, padahal saya tidak tahu nih Pak. Iya, asal beda pendapat, nggak mau sholat lagi ke masjid. Beda pendapat, asal pengajian keluar dia Pak, dia tidak setuju dengan pengurus yang baru ini. Itu banyak kejadian tuh Pak, yang macam itu tuh tidak mau dia hadir. Pokok pengajian siapapun pengajian, walaupun ustadz yang dia senangi dulu tuh karena tidak senang sama pengurus, pergi dia keluar. Asal ada masjid membangun, dia mengasut, tidak usah nyumbang lagi, tidak nampak duit. Dia yang tukang asut-asut Pak. Nampaknya nih ada juga nih, tidak tahulah saya tuh. Kemudian Ali datang kepada Khalifah Umar, masih duduk rahib itu, berdiri Umar. Ali, silakan masuk. Masuklah Ali. Kata Salman, ada 3 orang rahib ini yang bertanya beberapa hal kepadamu. Betul Ali? Aku tidak bisa menjawab. Kata Ali, silahkan Pak rahib diulangi pertanyaannya. Pertanyaan kami yang pertama Ali, apa yang menyebabkan langit terkunci dan apa pula yang bisa membukanya? Maka kata Ali, langit terkunci kalau kalian asyirku billah, syirik kepada Allah. Doa-doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itulah makna langit terkunci itu Pak. Kan banyak juga Pak orang Islam nih yang berbuat syirik. Contohnya di Jabal Rahmah itu. Kan orang Indonesia bilang itu kan bukit jodoh tuh Pak. Tahan bawa spidol Bu. Ngapa nenek mau naik ke atas tuh, nek jatuh nenek. Aku nak nulis nama menantu aku, cocok ndaknya berdua. Habis dinding itu putih, hitam sama orang Indonesia tuh. Saya bilang sedangkan orang menikah di Masjidil Haram banyak yang cerai, tidak ada hubungannya situ. Banyak Pak bercerai tinggi. Orang Indonesia yang nikah di Masjidil Haram balik cerai-cerai juga Pak. Tahan Bu, banyak yang melakukan asyirku billah, makanya doa tidak dikabulkan oleh Allah. Dulu saya masuk rumah-rumah makan tuh nampak saya foto Datuk Saldiahnya. Awalnya saya sangka Datuk ini punya rumah makan Pak. Hampir di seluruh rumah makan ada foto beliau. Tuh pengen tahu lah saya Pak. Jadi anak-anak Atuk ini kenapa dia buka rumah makan beda-beda namanya? Oh enggak, nih Datuk Saldiah nih Ustaz. Jadi kalau kita pasang foto itu ramai orang makan tempat kita. Datuk tuh memang orang soleh Pak, orang yang menyalahgunakannya.
Datang waktu itu orang rumah makan, diprotesnya saya sedang ceramah. Kami itu menghargai ulama. Foto Buya Hamka pun ada, kata saya. Apa nak kalian tonton? Misalnya dari Buya Hamka ada, tidak pernah ada fotonya di rumah makan. Kalau lauk kita tidak enak harga mahal 1.000, foto Datuk Salia pun tidak mau juga dalam tuh. Jadi masih banyak. Ada lagi yang punya kepercayaan setiap masuk bulan puasa itu tungku masak itu dipecahkan semua tuh, Pak. Yang melakukan orang sholat juga. Apalagi waktu masih zaman-zaman musim batu cincin dulu itu, Pak. Ada bapak nih, Bu, ya. Udah 8 tahun dia duda, Pak. Nah, ini batu kecubung Kalimantan, Ustaz ya. Kalau kita pakai ganteng aja kita banyak. Bapak ada berapa tahun sendiri nih, Pak? Buktinya biasa ada berapa lama Bapak pakai cincin? Mana ada orang mau dekat sama Bapak? Tapi kalau batu nih, Pak, ya, diganti pakai kertas warna merah setinggi ini ya, itu baru dekat orang sama Bapak. Kalau batu nak mau orang, Pak. Nggak main yang macam-macam itu lagi. Ternyata masih banyak orang Islam yang melakukan kesyirikan. Nah, itu yang membuat doa tidak terkabul. Ia kan meminta sama Allah, Ustaz, tapi kan kita ikhtiarkan juga. Ikhtiar tidak boleh melanggar syariat, Pak. Ikhtiarlah, tapi jangan melanggar syariat. Sama misal gini, Bu, ada orang hamil, apa anaknya kata dokter, Bu? Laki-laki, banyak-banyak baca surat Yusuf, Bu, supaya ganteng anak ibu. Tidak akan berbeda dari muka mak bapaknya, pasti itu tidak ada, tidak. Apalah hubungannya, Pak? Nah, itu kan bentuknya bagus, Pak. Bentuknya bagus, tetapi sebetulnya udah aneh, niatnya sudah aneh. Sempat nanti lahir anak ganteng berkelahi lah suami istri itu bertanya suami, Ma, papa mau nanya, papa buruk, mama biasa aja. Anak kita kok ganteng, mama jujur aja sama aku berkelahi jadinya, Pak. Justru itu bahaya jadinya. Jadi boleh kita melakukan amalan asal jangan syirik kepada Allah. Dan apa yang membuat kunci langit terbuka? Kata ahli kalimat la ilaha illallah. Ketika tidak ada Tuhan selain Allah, di dalam jiwa kita menderita pun hidup kita, tidak ada pernah kita akan menyalahkan Allah. Sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir, Pak, namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Abu Kilabah Al-Jurmi itu, Bu, matanya buta, tangan puntung, kaki puntung. Ibadah tidak pernah tinggal. Sholat berjamaah tiap waktu. Di mulut dia doanya apa? Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam jiwaku. Sampai bertanya orang, apa juga yang Bapak syukuri lagi nih, Pak? Tangan buntung, kaki buntung. Jawabannya apa, Pak? Lidahku yang masih mau menyebut nama Allah, itu yang aku syukuri. Itu buat. Jadi kalau orang udah la ilaha illallah dalam hatinya itu, mau dia dimiskinkan oleh Allah, mau dia disakitkan oleh Allah, dia tidak akan pernah buruk sangka kepada Allah. Ibadah tidak akan mundur, tetap seperti biasa. Ini yang pernah saya ceritakan tentang yang menjadi muazzin di masjid Istana Riyadh saat ini. Itu, Pak, 5 tahun sholat berjamaah non-stop, hidup tidak berubah. Sampai kawan-kawannya ngomong, pulang aja lah kau balik ke Sudan Amar. Namanya Amar Mustafa, Pak. Mungkin Riyadh ini tidak cocok untuk kau merantau. 5 tahun azan, 5 tahun sholat berjamaah di masjid masyarakat yang tidak jauh dari masjid Istana Riyadh. Hidup tidak berubah, tidak pernah mengeluh kepada Allah, apalagi cerita kepada manusia. Dan 5 tahun dia di situ, Pak, belum pernah pengurus terlempar duit sama dia lagi. Dia bukan itu tujuan dia. Kalau kita udah rajin sholat jamaah, misal di masjid ini, Pak, ada dapat kupon kurban, ngamuk tuh, Pak. Lainlah kita nih. Ada orang yang ingin memakmurkan masjid, ada orang yang ingin makmur di masjid. Yang ini Pak, yang ingin makmur di masjid nih, Bu,
Menyumbang enggak, tapi ada makan-makan di masjid, bawalah tupperware dari rumah, disalinnya lah barang masjid tuh Pak. Ada juga nampaknya Bu. Ini berubahlah tuh kalau ada. Dia memang kita ngaji itu Pak, terasa sama kita kadang, ini Ustadz dari tadi aku ditembaknya terus. Betul enggak Pak? Saya enggak kenal sama Bapak Ibu. Pengurus pun enggak pernah ngasih tahu Ustadz sampaikan ini, demi Allah enggak ada pernah pengurus ngomong. Cuman saya ini macam ini lah Bu. Itu kebiasaan harian yang terjadi di mana tempat Pak. Akhirnya Pak Ammar Mustafa kata kawan-kawannya, kami berniat mau nyumbang untuk kau beli tiket pulang ke Sudan. Kemudian ini oleh-oleh untuk anak kau sudah 5 tahun tidak pulang. Diterimanya kebaikan kawan-kawannya ini. Habis Isya dia jalan kaki ke bandara, sampai di bandara jam 4, ditunggunya sholat subuh, selesai sholat subuh dia tidur-tidur, dia berangkat jam 10, jam 8 datang pengumuman. Ammar Mustafa tujuan Sudan ditunggu di ruang VVIP berkali-kali. Ini namaku nih. Pergi dia ke ruang VVIP, rupa ada orang tegak-tegak 2 orang. Kau Ammar? Iya, pangeran mau jumpa, rupanya pangeran di istana Riyadh Pak. Ada apa Tuhan? Sudah berapa tahun kau di sini Ammar? Sudah 5 tahun Tuhan. Berapa gaji kau paling besar selama kau di Riyadh? Tak tentu Tuhan, kadang hanya untuk makan saja. Jadi kau mau pulang ke Sudan? Iya Ammar. Ada apa Tuhan? 5 tahun aku dengar suara kau dari masjid istana. Subuh tadi tidak terdengar lagi, risau aku. Setelah aku subuh di masjid istana, aku tanya sama tempat masjid kau sering azan, mana yang biasa azan? Katanya kau udah berangkat dari malam. Jam berapa dia berangkat? Ini jam 10, masih terkejar ketemu di bandara. Jadi gini Ammar, ini uang 200.000 real, sekitar 84.000 real, sekitar 200 juta. Kau bawa pulang ke Sudan. 3 bulan kau di Sudan, nanti aku kirim tiket, bawa istri, bawa anak kau, pindah kau ke Riyadh, kau jadi muazzin di masjid istana Riyadh. Ini 3 bulan baru sholat jamaah, doa nak tangolak panjang Pak. Nah itulah kita nih. Mau doa ingin dikabulkan, terserah Allah. Itu yang kalimat la ilaha illallah tuh Pak. Terserah Allah, mau kita berobat tidak sembuh-sembuh, terserah Allah. Mau kita dimiskinkan oleh, terserah Allah lah. Asal Allah ridho aja sama kita tuh udah syukur kita tuh Pak. Yang kedua Ali, coba kau ceritakan, ada tidak Muhammad menceritakan kepadamu tentang kuburan yang berjalan bersama penghuni? Kata Ali, pertanyaan kalian ini sungguh mudah untuk dijawab. Yang kalian tanyakan ini adalah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, disambut oleh ikan nun atau ikan paus, dibawa berjalan ke 7 samudra. Itulah kuburan yang berjalan bersama penghuni. Karena kalau tidak diampuni Allah, Nabi Yunus tetap sampai hari kiamat di dalam perut ikan itu. Itulah makna kubur yang berjalan bersama penghuninya. 40 hari lamanya itu Pak. Di perut ikan itulah Bu, Nabi Yunus minta ampun sejadi-jadinya kepada Allah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengucapkan itu harus tahu kita kezaliman apa yang kita buat ke diri kita nih. Kalau enggak juga kita ngaku ada salah, kita nih percuma mengucap itu Pak, walaupun 1000 kali. Dia minta ampun tuh Bu, kita tahu apa salah kita. Itu baru bagus Pak. Ini sedang astagfirullahaladzim bergunjing juga. Cobalah kakak bayangkan Kak, astagfirullahaladzim. Tidak dibiarkannya, enggak ada. Ya astagfirullahaladzim juga. Kita sambil istighfar tuh Bu, cek kesalahan kita. Ngapa orang benci sama aku nih ya? Apa penyebabnya ya? Oh aku ketus. Nanti ditunjukkan Allah tuh, kenapa orang benci sama kita. Padahal aku baik rasanya. Di mana letak salahku? Jualan aku bagus, harga sama. Ngapa orang tidak mau belanja sama aku? Barulah dapat pas nengok cermin. Oh cerungut mukaku rupanya. Akan dapat nanti, itulah kita istighfar tuh Pak. Kemudian Ali, coba kau sebutkan 5 makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh ibunya tapi dia berjalan di muka bumi.
Kata Ali, Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan oleh induknya tapi berjalan di bumi. Siti Hawa tidak dilahirkan oleh induknya tapi dia berjalan di muka bumi. Onta Nabi Saleh yang keluar dari batu. Kemudian kambing yang digantikan Allah untuk leher Ismail tidak juga dilahirkan oleh induknya. Kemudian ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Pucat muka rahimnya, gawat nih, masuk Islam kita nampaknya. Terus coba kau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Itu adalah semut di masa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman akan lewat, seekor semut mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Itulah makhluk Allah, tidak manusia dan tidak pula jin, tapi semut. Jadi semut itu ya, sekali dibongkar orang gundukan tanah di Brazil, Pak. Disitulah ditemukan istana semut. Ternyata arsitektur semut ini hampir sama manusia. Ada ruang penyimpanan, ada ruang ini, ada ruang ratu. Betul-betul koloni yang sangat solid, semut itu banyak kita belajar dari semut itu. Semut tanpa pernah putus asa. Bapak halang-halang jalan semut, 2 jam bapak menghalang, dia tidak akan pernah mundur, Pak. Tetap dia cari ke depan terus. Yang kedua, semut itu solid, Bu. Walaupun dia tidak suka sama pimpinannya, tidak pernah dia pindah ke semut hitam, Pak. Tidak pernah tuh. Pokoknya mau menderita tetap di tempat itu dia. Kan malu kita sebagai manusia tuh, Pak, kan. Makanya, Bu, kita banyak belajar dari makhluk Allah. Itulah namanya alam terkembang jadi guru. Itulah dia itu, Pak. Semut bisa kita belajar bagaimana solidnya mereka. Nah kemudian, Pak, baru ditanya oleh rahib ini, coba ada enggak Muhammad menceritakan kau tentang 7 pemuda? Kata Ali, perbaiki duduk kalian, akan kujelaskan kepada kalian. Jadi dulu ada namanya Raja Dikianius. Raja Dikianius ini, Pak, raja jahat yang menyerang kerajaan baik. Begitu kerajaan baik ini dihantamnya, dia megang, dibangunnya lah istana. Lebar 1 farsah, 1 farsah ini sekitar 5 km, Pak. Panjang 5 kilo, lebar 5 kilo. Kemudian kata Ali, Dikianius ini memiliki menteri 50 di kanan, 50 di kiri. Itu banyak menterinya. Sebentar Ali, bagaimana cara Dikianius mengharumkan ruangan istananya? Ada seekor burung yang sudah dilatih. Nanti dia celupkan sayapnya ke dalam ember, kemudian dia kibaskan sekeliling istana. Kalau macam kita tuh patah telunjuk sehari 1 tuh, Pak. 5 km mengharumkan ruangan. Setelah itu kata Ali, apabila keputusan sudah diambil menteri yang 100 ini, baru diserahkan kepada 6 pemuda cerdas yang ada di belakang Dikianius. 3 di kanan, 3 di kiri. Siapa namanya Ali? Tamlika, Miksalmina, Mikasdimina, Martelius, Kalitus, Sidamius. Jangan suruh ulang, Pak, nggak tahu saya lagi. Dia pas ingat tuh ya. Jadi lihat Bapak Ibu, kemajuan orang dari dulu tuh ketika dia memakai pemuda cerdas sesuai pada bidangnya, Pak. Ini pemuda kita cerdas, suruh gulung karpet kalau ada acara, bagi-bagi kue, padahal dia bermutu, Pak. Rasulullah itu, Pak, makanya cepat Islam ini maju. Yang dipakai Rasulullah, Pak, 16 tahun, 18 tahun, asal sesuai sama bidangnya ambil langsung. Sekretaris pribadi Rasulullah berapa umurnya, Pak? 13 tahun. Zaid bin Sabit 13 tahun umurnya, Pak, penulis wahyu. Ahli dia, memang hebat dia.
Zaid bin Sabit itu Pak ikut daftar perang tapi ditolak oleh Rasulullah. Kau tidak pandai main pedang, pulang. Datanglah mama yang bawa. Dia mungkin lemah memainkan pedang ya Rasulullah, tapi seluruh ayat yang turun dia sudah dihafalnya semuanya. Dan dia pandai menulis dan kecepatan dia mengingat bahasa. Oh, langsung Pak. Jadi sekretaris pribadi, jadi tidak nunggu-nunggu lama Pak. Disuruh Rasulullah, kau bisa tidak mengartikan surat berbahasa Yahudi? 3 hari putus sama dia bahasa Yahudi. Itulah kecepatan. Jadi orang baru sekarang meletakkan simbol prinsip the right man, the right job. Letakkan orang pada tempatnya. Rasulullah udah dari dulu Pak. Kalau itu maju cepat tuh. Markas dakwah Rasulullah, rumah Arqam bin Abil Arqam. Berapa umurnya? 16 tahun Pak. Jadi Rasulullah itu anak muda berkualitas langsung ambil. Jadi tidak lama-lama untuk memajukan suatu bidang itu Pak. Jadi anak-anak muda, ingat saya dulu macam Mutmainah Polda Riau waktu di tangan anak-anak muda Pak, maju Pak. Anak muda semua pengurusnya. Anak muda ini dia tidak ada mikir duit Bu. Tapi kalau orang-orang udah berumah tangga tuh, aku kalau tidak jelas hitungannya tak bisa mau tak. Nah itu kalau orang berumah tangga Pak. Itu orang mau maju jadi anggota dewan satu, dia mau jadi ketua terus saja tuh kan. Tapi itu tidak di sini, di Zimbabwe jauh. Nah kemudian Pak, kata Ali, 6 pemuda inilah yang nanti keputusannya itu yang diterima oleh Dicanius. Setelah 30 tahun Dicanius jadi raja, tidak pernah sakit Bu. Sehingga dia bertanya kepada penasehatnya, yang tidak sakit-sakit ini biasanya siapa? Tuhan Raja. Mungkin Tuhan aku ini tidak. Mungkin ya Tuhan ini Tuhan. Tolonglah umumkan ke masyarakat, siapa yang menyembah aku berikan kekayaan. Sejak itu dia ngaku Tuhan. Akhirnya 6 pemuda cerdas ini ngumpul dia Pak. Selama ini apapun keputusan yang dari kita diterima dia. Dia tidur, dia takut mati, dia makan, ngakulah dia Tuhan. Sekarang kita disuruh menyembah dia. Aku tidak mau, kata Tamlika. Terserah sama kalian, kami ikut. Tidak mungkin kami mau jadi bodoh. Rela kalian kehilangan fasilitas. Kalian di sini udah enak, semua serba ada, gaji kalian besar. Akhirnya 6 pemuda ini sepakat, kita tinggalkan semua kemewahan kita. Makanya siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya, karena kita berharap punyalah mental seperti pemuda ini. Ditinggalkan jabatan, ditinggalkan kemewahan, dijualnya lah ada kurma hasil dia, dapatlah koin, 1 koin emas. Itulah modal mereka lari Pak. Semua kemewahan mereka tinggal. Karena mereka orang bangsawan, lari tentu luka-luka kakinya Pak. Orang biasa manja. Jumpalah dengan seorang pengembala kambing. Kata pengembala kambing ini, kalau dilihat dari muka tuan-tuan ini bangsawan. Diceritakanlah oleh mereka, kami ini gini ceritanya, kami melarikan diri. Oh kalau itu ikutkan aku bersama kalian. Aku tahu tempat persembunyian di Bukit Nablus yang nama guanya Hemar. Jadi dia punya anjing. Biar anjing ini yang menuntun kita ke atas. Itulah jadi 7 tuh Pak. Pemuda surah Al-Kahfi itu. Masuk 1 anjing tuh. Begitu mereka sudah naik ke atas, waktu mau masuk gua Hemar, di depan gua tuh ada air terjun Pak. Jadi mereka sempat mandi dulu sebelum masuk. Rasanya mereka bergolek-golek dalam keluar matahari. Udah sehari katanya. Siapa yang beli makanan? Kata Tamlika, biar aku saja yang beli makan. Mana koin kemarin? Hati-hati Tamlika. Begitu keluar, air sudah tidak ada. Anjing sudah jadi tulang. Rupanya terbukti Bu ya, secara ilmu kedokteran, kalau badan kita diputar-putar itu tidak akan hancur beratus-ratus tahun. Nah kan itu yang dijadi kata Allah, dibolak-balikkan kanan kiri.
Cuman tak maulah anak bapak ibu menggitu-gitu kan, itu kan kerja Pak kan, enggak buat pemutar tuh. Jadi setelah itu begitu Tamlika turun, tengok suasana kota sudah berubah. Pas dia mau membeli roti, dipegang tukang roti itu tangannya. Kau menemukan barang antik ya? Enggak, aku mau beli roti. Kau harus kulaporkan kepada raja. Tolong jangan laporkan aku kepada raja. Aku takut sekali. Enggak, raja cuma minta 10% dari barang antik yang ditemukan. Itu aturan dia. Bingung Tamlika nih Pak. Begitu dia dibawa ke dalam kerajaan, terkejut dia, rajanya udah berganti. Nih dia dapat barang antik tuan. Kau jangan takut anak muda. Kami hanya memungut 10% dari barang antik yang kau temukan. Tidak tuan, ini uang saya baru kemarin. Uang ini saya ambil, saya jual kurma. Dan anehnya kenapa ini semua berubah? Bukankah rajanya adalah Dicanius? Ketawa itu raja zolim yang sudah lama mati ya. Aku mengenal orang-orang di sini raja, disebutnya nama-nama orang udah mati semua Pak. Aku tinggal di daerah ini dan aku tahu rumah aku di mana. Akhirnya dibimbingkanlah dia pergi ke rumah. Pas pergi ke rumahnya ditengok keluar orang tua Pak yang udah bungkuk. Pak, ini katanya dia ngaku dia tinggal di sini. Siapa engkau? Aku Tamlika putra Filistin. Langsung sujud atuk-atuk nih Pak. Ini atuk moyang aku katanya Pak. Itu terkejut orang Pak. Inilah yang diceritakan oleh bahwa ada orang-orang yang anak-anak muda yang terjaga imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Wah, hebohlah kerajaan. Begitu heboh kerajaan dibawa Tamlika ini, Tamlika tunjukkan di mana tempat kalian. Kalian sudah bebas sekarang. Jangan ada yang naik ke atas. Tamlika naik ke atas, begitu sampai di atas diceritakanlah ke kawan-kawannya. Kalian tahu enggak udah berapa lama kita di sini? Nah, itulah dialog dia, Pak kan. Ada yang mengatakan sehari, ada yang setengah hari. Tidak. Kita di sini sudah 369 tahun kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriahnya tepat 369 tahun, di Hijriah 350 tahun di Masehi. Akhirnya 3 rahib ini memutuskan untuk masuk Islam. Jadi mudah-mudahan Pak, kalau kita dikasih Allah kelebihan, bergeraklah kita di kelebihan kita itu, insya Allah kita akan ikhlas dan kita tidak akan memandang keuntungan duniawi, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.